Shalom. Kisah Rasul 3 ayat 1-10. Pada waktu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga harus diusung. Tiap-tiap orang hari itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke rumah Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, Tuhan orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan bantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan lompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, setiap orang yang hidup dalam dunia ini pasti kan pengennya itu selalu hidupnya enak gitu ya, bahagia, dan semua yang dibutuhkan bahkan yang diinginkan itu menjadi terpenuhi. Gak ada loh orang yang menginginkan hidupnya terpuruk, yang diakibatkan oleh masalah yang menumpuk dan berlarut-larut. Tetapi kenyataannya banyak orang yang hidupnya terpuruk. Bahkan waktu pandemi kemarin atau bahkan baru-baru ini juga, banyak orang yang hidupnya seakan terbalik 180 derajat. Nah, hidup terpuruk ini bisa dialami oleh siapa saja. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita dapat lepas dari keterpurukan ini. Banyak orang yang mengalami hidup terpuruk yang berlangsung begitu lama. Seakan-akan orang tersebut ditakdirkan untuk hidup sengsara selama dalam dunia ini. Nah, hidup dalam keterpurukan baik secara jasmani maupun secara rohani dapat mengakibatkan orang mengalami stres, depresi, atau bahkan sampai orang itu bunuh diri. Permasalahan yang begitu lama dan tidak ada jalan keluar mengakibatkan hidup kita menjadi terpuruk. Nah, hari ini kita belajar dari firman Tuhan apa yang menjadi penyebab kita tidak bisa bebas dari keterpurukan, dan juga supaya kita dapat lepas dari keterpurukan itu. Nah, apa sih penyebab kita tidak bisa lepas dari keterpurukan itu? Yaitu yang terpenting adalah dari jasmani kita. Yang pertama itu apa sih penyebabnya? Bergaul dengan orang-orang yang tidak punya motivasi dalam hidupnya. Kita baca lagi di Kisah Rasul 3 ayat 2. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap hari orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang menyerah dengan keadaannya, tidak ada semangat dan motivasi dalam hidupnya.
atau motivasi ingin berubah itu nggak ada sama sekali di hidupnya mereka. Malas dan menganggap hidupnya itu sudah ditakdirkan seperti itu, ya udah, takdir kayak gini ya wis. Apa mereka itu kan mikirnya seperti itu. Orang seperti ini tuh memiliki cara pikir yang sempit, close minded, tidak open minded, dan hidupnya itu selalu menjadi beban orang lain. Yang kedua, penyebabnya apa? Mengasihi diri sendiri dan bersandar pada manusia. Kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat 3-5. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ia menatap dia dan Petrus kata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap pada mereka dengan harapan mendapatkan sesuatu dari mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini menganggap dengan hidupnya yang terpuruk ini, orang lain menjadi mau mengerti dan memahami keadaannya, sehingga orang itu hukumnya wajib ya untuk membantunya. Biasanya orang-orang seperti ini tuh selalu menceritakan keluh kesah di hidupnya, supaya timbul belas kasihan dari orang-orang itu dan mau membantunya. Orang itu adalah orang dalam bahasa di Indonesia adalah besar pasak daripada tiang. Nah, solusinya ini gimana kalau kita sudah di dua-duanya itu? Yang pertama itu datang dan berharap kepada Yesus. Kita baca di Kisah Rasul 3 ayat 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan padamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di sini juga kita harus berdoa dan berharap kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua, lakukan kalau diberikan solusi atau jalan keluar. Kita baca di Kisah Rasul 3 ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mungkin Tuhan pakai orang lain untuk menolongnya. Nah, di sini kita harus mau menjalankan. Banyak di sini, banyak itu di dunia ini, orang yang malas menjalankan solusi ketika diberikan solusi itu. Mereka tuh dengan banyak pertimbangan enggan untuk menjalankan. Nah, keterpurukan jasmani ini bisa berakibat pada kematian rohani. Nah, orang yang ada di pintu gerbang bait Allah itu menggambarkan orang Kristen yang mati secara rohani. Ada banyak orang Kristen yang ke gereja, tapi sebenarnya mengalami kematian secara rohani, atau yang biasa disebut Kristen KTP. Nah, seharusnya kita bukan hanya masuk ke dalam pelataran, tapi kita juga masuk ke dalam ruang kudus atau bahkan ruang maha kudus. Kenapa sih kita kok harus masuk? Kita baca di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kita itu karena kita adalah imamat yang rajani, kita juga harus mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan itu enggak harus di dalam mimbar, di mana saja kita itu bisa melayani Tuhan.
menjadikan hidup kita sebagai garam dan terang dunia, sehingga orang lain bisa melihat Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita juga bisa untuk mengikuti persekutuan doa. Juga kita bisa meluangkan waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, karena itu yang membuat keyakinan kita tidak kendor dan roh kita menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kita baca di Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kejinanmu kendor, biarlah kamu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di perjanjian lama, imam itu masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali. Tapi kita yang diangkat sebagai anak Allah, karena kita percaya kepadanya. Kita baca di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu supaya mereka yang percaya dalam namanya, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Nah, sehingga sekarang kita dapat menghampiri Bapa sewaktu-waktu tanpa batas. Kenapa kok bisa sampai kayak gitu? Karena Yesus sebagai imam besar telah membuka tabir bait suci melalui dirinya dengan mati di atas kayu salib. Kita baca di Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar, yaitu kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan oleh hati nurani kita yang jahat, tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, sekarang kita sebagai anak-anak Allah harus berbuat baik kepada semua orang dan memberi bantuan. Kita baca di Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, 16 dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, orang yang memberi bantuan itu adalah orang yang diberkati atau hidupnya tidak terpuruk. Bukan maksudnya mengajarkan teologi kemakmuran, tapi orang yang memberi bantuan adalah orang yang sudah diberkati. Itulah sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan itu sudah menolong kita? Yang pertama yaitu kita harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Kita baca di Kisah Rasul 3 ayat yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Jadi kita itu kita sudah di Tuhan sudah tolong atau Tuhan pulihkan, kita harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Kita harus menyaksikan apa yang sudah Tuhan tolong itu kepada kita itu. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan kalau sudah Tuhan tolong atau Tuhan pulihkan, yaitu hidup kita itu harus menjadi berkat, bukan jadi batu sandungan ya buat orang lain. Kita baca di Kisah Rasul 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka yang mengenal dia sebagai orang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah
baik Allah sehingga mereka takjub dan tercengang apa yang telah terjadi padanya. Nah, jadi apa sih tadi penyebabnya orang tuh nggak bisa terlepas dari yang namanya keterpurukan? Yaitu bergaul dengan orang-orang yang tidak punya motivasi dalam hidupnya. Semua orangnya itu ya punya keluh kesah yang sama, selalu adu nasib gitu ya. Makanya itu nggak pernah punya solusi dalam masalahnya itu. Terus yang kedua apa? Mengasihi diri sendiri dan bersandar pada manusia. Mereka tuh kalau mengasihani diri terlalu menceritakan masalahnya dengan berlebihan supaya orang itu mau menolong dia. Nah, recap solusinya apa? Datang pada Tuhan Yesus, dan juga harus dilakukan kalau kita diberikan solusi atau jalan keluar ya. Karena keterpurukan jasmani itu bisa menimbulkan kematian secara rohani. Terus apa yang kita lakukan kalau Tuhan sudah tolong? Ya kita harus nyaksikan kebesaran Tuhan, dan terlebih itu hidup kita harus jadi berkat. See you and God bless you.